Cucupi, cuap-cuap happy with LMK Santo Laurentius. Hai, kita dari Cucupi. Cuap-Cuap Happy bareng MK Santo Santo Laurentius. Laurentius. Dan di sini, Hehehe. dan di sini kita ada seorang bintang tamu yang sudah cukup sering kita lihat sebenarnya di Cucupi juga. Namanya adalah Romo Boni. Halo. Selain Romo Boni juga kita ada sesuatu yang baru. Emang ada ya? Ada dong, Ada ya? yaitu kita punya ruangan baru. Sebenarnya ruangannya sama, tapi ini kita habis renov, guys. Wih. Jadi bisa dilihat ya, ini ada apa ya? Backgroundnya, terus ada lukisan Cucupi, terus ini semuanya baru, ada lemari, ada berisi piagam-piagam penghargaan OMK kita. Keren gitu. nggak? Keren ya? Keren ya? Lumayan ya. Kalau nggak Keren lah ya. kalau nggak keren, hati aja. Keren. Nggak didoain sama Romo Boni. Belum sempurna tapi. Belum Belum sempurna. Kita masih menunggu beberapa yang masih dicat di sini. Tapi ini kita ngerjain selama 2 bulan. Kurang lebih Sekitar ya? 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan. Gitu. Ya. Oh 6 bulan? 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Oh, 6 bulan. oke. Kan proses planningnya dulu ya. Iya. Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya kita di sini mau ngapain sih? Kita mau ngobrol-ngobrol sama Romo Boni yang mendapat perutusan baru. Wih. Kemana? Papua. Papua. Wih, jauh ya. Jaya. Ya. Nah, jadi kita mau nanya-nanya nih. Pertama, itu proses SK-nya gimana tuh? Kayak tahu dari mana diutus ke Papua, dikasih taunya siapa yang kasih tahu, terus kayak gimana tuh pas kayak kamu pergi gitu, terus kayak dek gitu atau gimana gitu tuh ya. perasaannya tuh? Jadi prosesnya itu, ini bayangan saya ya, tapi saya tidak tahu yang terjadi bagaimana. Yang pasti itu ketika imam diutus, ada pembicaraan dong antara Bapak Uskup dan Kuria KAJ. Itu pasti ada pembicaraan di antara mereka. Lalu akhirnya dipilihlah siapa imam yang kira-kira mampu mengemban tugas perutusan itu. Maka saya yakin ini sudah terjadi perbincangan yang matang di level keuskupan antara uskup dengan kuria yang mengatur rotasi imam itu seperti apa. Sebenarnya kan rotasi imam itu kan di SK kan 3 tahun ya. 3 tahun sekali itu biasanya terjadi rotasi. Tetapi itu pun harus lihat situasi gitu ya. Jadi sesuatu yang sifatnya situasional gitu. Bisa saja sebelum 3 tahun imam itu bisa dipindahkan ke tugas perutusan yang baru atau diperpanjang. Nah itu kan sesuatu yang sifatnya ya memang harus kontekstual dan situasional sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan keuskupan itu sendiri. Nah kalau saya prosesnya kemarin itu memang ya saya sedang santai gitu ya, tiba-tiba ditelepon gitu Telepon kan. sama kurianya. Iya kalau udah ngeliat namanya tuh, waduh ini kenapa nih? Keren sama uskup. Kirain kan ada apa gitu ya. Ditelepon dari keuskupan, tidak perlu disebut ya uskup atau siapa, pokoknya dari pihak keuskupan. Oke. Lalu- Itu uskup. Bukan ya? Ya terserah itu pokoknya Imajinasi sendiri lah. ya imajinasi lah silakan. Siapa yang menelpon saya ditelepon lalu saya angkat. Iya Kata biar. pertama apa tuh? Yang Halo, dibilang. Gimana bro? Gitu. Hati-hati Gitu. ya. Udah lama gak ketemu nih. Apa kabar gitu kan biasa. Oh ya baik Romo gitu. Gini langsung menyampaikan dari hasil pembicaraan, Waduh. pertimbangan, akhirnya Romo Boni mendapatkan tugas perutusan yang baru. Romo harus ambil bagian dalam misi domestik KAJ, yaitu Oke. di paroki Bomomani. Gitu. Hmm. Ya sudah, kalau saya sih sudah mendapatkan seperti itu, yang pertama kan tanya dulu alasannya kenapa. Sebenarnya tanpa alasan sih gitu. Sebenarnya tanpa alasan itu. Ya intinya KAJ membutuhkan tenaga imam di sana untuk melanjutkan misinya ataupun karya domestik yang sudah lama Keuskupan Agung Jakarta membantu Keuskupan Timika. Ya, Keuskupan Timika, sehingga kita berkolaborasi untuk bermisi di tanah Papua itu sendiri. Nah, ketika mendapatkan itu sih saya sih santai gitu. Ya sudah, ketika memang saya dipercayakan untuk ke sana, Gas gitu ya. gas aja. Pertama Gila. karena saya masih muda. Ah. Kalau saya diutus di usia yang 50 mungkin agak berat ya. Secara kaki kan Berat Nah, ya sana ya. pasti kan udah banyak Olahraga. udah banyak pantangannya kan, Oh, kakinya iya. udah nggak enak, mungkin keadaan fisik juga sudah berubah.
Ya mumpung saya masih muda, oke, saya mengemban tugas itu, langsung saya katakan saya siap diutus. Wih. Kapan saya harus packing, kapan saya harus berangkat. Nah, terus selalu dibilang, itu untuk hal itu nanti komunikasi saja dengan Romo yang ada di sana, yang sudah ada di sana, rekan saya Romo Sony, sama satu frater di sana, frater Putra kalau tidak salah. Nah, langsung saya berkomunikasi dengan beliau, ya memang belum ada pembicaraan apa-apa sampai akhirnya ditemukan tanggal kapan saya akan berangkat. Gitu. Itu Pertama sih, kali itu dikasih tau kapan? Teleponnya? Iya. itu sebelum Natal sebenarnya. Oh, Sebelum Natal. sebelum Natal. Sehari sebelum Natal. Bahkan sebelum Minggu Gaudete. Ingat kan? Oh. Ada 2 konten minggu saya yang sebelum, viral kan? iya, Iya, iya. Sebelum itu. Oh, Sebelum itu saya oke, sudah mendapatkan tugas perutusan yang baru. Oke, saya menerima keputusan itu. Lalu ya sudah, saya bertanya lebih ke apa yang harus saya lakukan di sana. Tentu saja lebih menunjang apa yang menjadi misi di sana ya, soal rohani, soal pendidikan, soal kesehatan. 3 ini yang harus ditumbuh kembangkan dan disupport lah dengan segala yang sudah berjalan sampai sekarang ini. Jadi begitu saja prosesnya, sebenarnya tidak ada sesuatu yang istimewa gitu. Dan secara pribadi saya merasa bahwa ya di sini sisi disponibilitas, artinya ketersediaan untuk mengemban tugas perutusan dimanapun. Gitu. Jadi merasa merasa tertantang juga nggak? Tapi maksudnya kesana kan beda banget gitu dari Alam Sutra. Kalau masalah tertantangnya karena waktu frater saya sudah di sana. Oh, udah pernah. Jadi ada pengalaman di sana. Iya, jadi waktu frater, waktu Ya, topper, saya sudah di sana, sudah mengerti medannya seperti apa, karakter manusianya juga umatnya di sana itu seperti apa, demografinya, tantangan medan pelayanannya. Jadi nggak ada sesuatu yang mengagetkan sih menurut saya. Ya sudah, kayak kembali lagi aja ke sana seperti biasa. Udah pernah. Di situ. Bohong, pasti bohong. Kagak ketemu. Lanjut. Serius. Menarik. Begitu. Jadi kalau proses pemindahan Romo seperti itu, langsung saja dihubungin. Nah, nanti Yaudah, tinggal pergi. kalau misalnya ada mungkin sesuatu ya disampaikan secara personal kepada Keuskupan. Keuskupan pasti mendengarkan kok. Pertimbangan-pertimbangan dari Romonya secara pribadi. Jadi kapan kamu bakal pergi? Saya berangkat dari sini 1 Februari. 1 Februari. Berarti kurang lebih ya 3 minggu. 3 minggu ya. Teman-teman kalau masih Ya. mau ngobrol dan hangout dan meet up gitu ke Romboni masih bisa ya. Atau teman-teman yang lagi mau liburan ke Papua mungkin bisa visit after Wih, 1 Februari. welcome sekali. Ini kah Silakan. Bomo Mani? Bawang mana di bagian Papua mananya, Bu? Kalau Anda lihat di peta itu di bagian punggung ya, di bagian punggung, tapi dia Nabire itu kota besarnya. Nabire, oke. Lalu dari situ 181 km ke atas. Buset. Jadi di utara Papua. Iya, di tengah-tengah itu ya. Papua Tengah ya itu maksudnya. Papua Tengah. Papua Tengah tapi bagian utaranya. Iya, I see, betul itu. I see. Jadi Menarik. 181 ya, lu bisa bayangin ya. Itu berarti dari sini ke Cirebon lah. Langsung six pack gua. Ya kan nggak jalan lagi dong. Oh, Iya, jalan. nggak Mobil itu naik dong. mobil. Siapa Mobil tahu? dong. Siapa tahu kan? Siapa Jangan tahu. gitu. Kan hanya Tuhan yang tahu. Iya. Lanjut. Tapi kenapa itu dipilih atau Diutus kan diutus? ya. Romo tahu nggak kenapa diutuskannya di Bawang Kenapa mereka ada misi gitu ya? Iya, Misi kenapa di keuskupan di Papua gitu. Jadi Keuskupan Agung Jakarta itu memang walaupun mungkin tenaga imamnya itu sedikit, Keuskupan Agung Jakarta itu yang projo ya terutama ya kan tidak terlalu banyak. Nah itu mau ambil bagian dalam pelayanan juga di tempat-tempat yang lain gitu. Itu toleransi ataupun solidaritas dari Bapak Uskup pada waktu itu untuk mengambil bagian dalam misi-misi di luar Jakarta untuk romo-romo yang projo Jakarta. Maka salah satunya dulu itu ada di Kalimantan juga, di Badau, Romo Aji itu. Tetapi itu sudah istilahnya sudah mandiri, lalu diberikan kepada komunitas yang lain, lalu beliau kembali lagi ke Jakarta. Nah, ini sekarang tinggal yang ada di Papua. Mungkin suatu saat ya kalau memang sudah mandiri akan dilepas lagi menuju ke tempat misi yang lain, seperti itu. Jadi Bapak Uskup punya solidaritas pelayanan untuk berkarya juga bagi kuskupan-kuskupan yang membutuhkan imam dengan medan pelayanan yang sangat luas. Papua bro, itu luas banget dibandingkan dengan Jakarta.
Jadi kayak di quick start gitu ya, di engkol gitu ya. Iya. Apanya tuh? Karena kan Tempatnya. membangun kan, membangun. Iya, betul lah, seperti itulah bisa dikatakan begitu. Jadi terus peran Romo di sana sebagai Romo parokinya atau Tidak, di sana Romo parokinya Romo Sony. Sementara saya sebagai pastor rekan di sana, lalu ada frater yang dulu posisinya sama seperti saya sebagai topper tuh. Nah, jadi Topper? kami bertiga di sana. topper? Topper itu jadi setelah S1 selesai, Oke. istilahnya kayak Magang magang. gitu ya. Oh, magang. magang. Oke. Kalian nggak tahu magangnya, kasihan. Ya, kayak begitu, istilah magang begitulah. I see. Oke. Tadi kan sempat bilang yang kayak apa edukasi, kesehatan sama ya pokoknya yang kurang di sana. Yang tiga Rohani itu, ya. Rohani Ya, gitu. Nah, betul. itu apa Romo udah kepikiran belum kayak apa yang mau hal nyata yang mau dilakukan, Iya. apakah bangun gereja bangun sekolah atau kayak ngajar juga gitu, mungkin ngajar hal-hal yang simpel lah kayak mungkin kan di sana anak SD-nya kurang pendidikan dasar gitu ya kayak gitu-gitu juga, apakah jadi ambil bagian di sana juga nggak tuh? Kalau bercermin dari pengalaman saya frater waktu di sana, tentu saja apa yang sudah dimulai di paroki Bomomani itu, misi domestik udah mencakup 3 hal itu. Cuma kan tentu saja harus ada yang namanya Maintain. iya sesuatu maintain ataupun daya kreatif lain yang mendobrak itu semua. Kalau dulu saya ngajar TK di sana, kita sudah punya bangunan TK di sana. Kenapa diambil TK? Karena memang harus mendidik dengan sejak dini ya untuk menanamkan habitus-habitus, kebiasaan-kebiasaan. Dan jangan bayangkan TK di sini tuh sama dengan kayak TK yang di sana. beda. Di Pasti sana beda. beda banget. Di sana kurikulumnya tuh biasa, belajar biasa, bermain biasa, tetapi ada kebiasaan mandi, sikat gigi, lalu juga bagaimana berpenampilan bersih, merawat tubuh. Mungkin yang gambaran saya nih kalau misalnya saya ke sana, ya saya akan meneruskan program makan siang bergizi gitu ya, makan bergizi gratis gitu ya, MBG ya, supaya mereka juga ditunjang kesehatannya dong gitu. Betul. Itu harusnya pemerintah tuh bantu tuh di sana. Seharusnya ya. Harusnya prioritasnya di sana. Prioritasnya di sana. Oke. Kita stop sampai situ aja. Semoga ya, semoga ini ditonton. Semoga ini ditonton ya. Aku mau Boleh. kasih pertanyaan satu lagi nih Romo, buat Romo. Romo kan punya sosial media yang bisa dibiarkan lumayan besar kan sekarang. Besar selebgram. Oh ya, kan selebgram nih kan ya selebgram. Selebgram. Nah, nanti Romo bakal punya ini gak sih rencana untuk ibaratnya share experience Romo, terus kayak mengekspos kayak Daily life daily di life sana mereka di gitu sana ya. gimana begitu loh, supaya umat-umat Katolik di Indonesia itu juga tahu gitu loh. Ya pasti rencana seperti itu ada ya, karena mungkin dari media sosial juga banyak inspirasi yang bisa diberikan oleh netizen gitu ya untuk mengembangkan pelayanan di sana. Saya pasti akan memberikan perhatian terhadap bagaimana supaya Bomomani ini dikenal paling enggak oleh umat Keuskupan Agung Jakarta, supaya mereka juga ambil bagian gitu dalam memberikan perhatian kepada mereka yang lu bayangin aja kan, ini kan gunung, ini gunung, ini gunung, nah lu ada di tengah-tengah tuh. Lu ada di tengah-tengah situ kan medannya kan sangat berat dan mungkin bisa memberikan suatu pewartaan lain. Ini loh di daerah sini, you bisa berpikirlah untuk hidup seperti anak-anak zaman di sini aja itu sangat sulit sekali, dan itu akan menjadi sebuah, menurut saya, cermin refleksi tertentu bagi orang-orang Jakarta melihat realita yang ada di Papua gitu. Dan saya yakin itu juga bisa menjadi sarana untuk umat juga mungkin berbagi berkat kepada mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka semakin lebih sejahtera lah, lebih oke gitu. Pasti saya akan memberikan ya cuplikan-cuplikan cerita gitu histori di tentang tanah misi di Paroki Bomomani, Santa Maria menerima kabar gembira. Nanti bikin video sinematik gitu. Iya dong. Harusnya ada orang muda yang mau jadi relawan di sana. Harusnya. Siapa yang mau? Kalau Bisa. salah Harusnya. Jay mau ya? Ayo. Jangan berkutat aja lah di Alam Sutra doang lah gitu, Betul. tapi harus pergi ke daerah lain dan ambil bagian dalam misi yang ada di sana.
Siapa yang mau join bisa langsung di bawah sini. Ya. Nanti dikasih alamatnya ya, alamat parokinya. Biar nih teman-teman yang mau ke Papua bisa mengunjungi ke sana dan berbagi berkat. Atau enggak langsung DM Romo Boni aja. Ya, Robon KAJ. @Robon KAJ Instagramnya. Ruang KAJ. Oh, Saya ya. tunggulah anak-anak muda yang mau punya hati Live in. untuk Papua. Yes. Nah, nanti kan misalnya nih ada nih yang mau jadi volunteer, ya kan ya. Itu nanti di sana bantu ngapain aja, Bang? Banyak Wah, pekerjaan. banyak banget Banyak di sana ya? Nggak Banyak. akan kehabisan. Buat kalian pengangguran nih, buat kalian pengangguran. Bisa langsung. Kemarin sini, pengangguran kalian pada. Kan pakai kerja langsung ini kontak. Iya. Banyak Bisa sekali benar-benar. pekerjaan, nggak bakalan kekurangan pekerjaan. Dulu waktu Romo di sana sebagai frater itu ada sekitar 10 guru dari teman-teman Indonesia Timur Flores ya, Flores itu mereka membantu di sana selama 1 tahun. Setahun ya 10 guru. Dokter juga tuh diperlukan di sana, dokter. Nah. Psikolog butuh, psikolog. Psikolog. Belum, mereka kayak belum. Dia Jangan ngerti psikolog bahasa dulu. lu aja masih mikir dia. Jangan. Lebih yang praktis-praktis Praktis ya, dulu, tenaga guru, pengajar, tenaga psikolog. kesehatan, sama teknis lah. Ya, untuk bangunan-bangunan lah ya. Nah, Kayak Kalau mungkin kalian punya Starlink bisa bantu ke sana. Starling. Starling lagi. Nah, by the way ngomongin Starling ya. Iya. Kita nih dari tadi di sini ada di tengah ini ada berbagai macam Penasaran, minuman dan puding yang terlihat di situ. Kita ada Ini ya? ada banyak nih ya. Wah, Nih. Kalau saya lihat tuh di mana? Yang mana? Kamera yang mana? Kamera. Yang tengah. Kamera. Nah, ini adalah ini susu cendol. Bener nggak? Ya. Ini, bukan, susu cincau. Nah, kopi. Maaf ya. teman-teman ini menarik banget. Nah, kalau ini Americano. Bukan. Bukan. Ini apa? Cincau ya, cincau, Cincau. dengan Ini hitam-hitamnya rasa cincau ya, kopi. teman-teman. Ya, cincau dengan rasa kopi. Ya menarik ya, kita coba deh. Jujur sih enak yuk. Coba ya. Oke. Oh, good. Terus ini apa? Ini apa? Ini enak. Terus ini apa, Mat? Ini kayak jelly-jelly gitu ya. Peach gum namanya, peach gum. Kalian pasti tahu lah peach gum lah ya. Kita coba. Puding. Puding. Puding jelly. Puding kayaknya. Puding jelly. buah. Ini jelly, orang itu jelly. Ini namanya Toby's Kitchen ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian mau beli, bisa langsung di nomor WhatsApp-nya. Ini nomor WhatsApp-nya nanti kita cantumin di sini juga. Ini nggak terlalu manis juga, tapi enak. Toby's Kitchen. Toby's Wih, Kitchen. Mantap. Terima kasih Toby's Kitchen. Ini enak, nggak terlalu manis. Toby's Kitchen. Nggak terlalu manis. Oke, Ya, mantap. jadi buat kalian yang Mengurangi manis. ngurangin manis, tapi kan udah manis banget sih. Oke. Bisa kalian kalau mau kayak snack malam gitu kan ya. Nah, bisa banget. Snack malam gitu kan ya. Langsung aja nih pesan dulu. Kalian pesan 1 box dari Toby's Kitchen. Dari Toby's Kitchen. Betul. Ini aku Jangan taruh lupa lagi sama sini. minuman-minumannya. Ya. Oke. Oke, mantap Toby's Mantap. Kitchen. Terima kasih Toby's Kitchen. Terima kasih. Ini Tuhan berkati. jujur enak Tuhan ini. berkati. Tetap makan ya. Oke, lanjut pertanyaannya. Kita masih ada beberapa pertanyaan lagi nih, sedikit lagi sih, nggak. Apa saja persiapan yang dilakukan sebelum berangkat? Jadi kan tadi ya mungkin persiapan syuting nggak tahu nih dari HP atau dari kamera. Kalau persiapan tentu saja ya alat-alat untuk konten itu saya sudah Udah siapkan. udah siap. Gitu ya. Udah Mantap. siap. Udah ada. Tinggal kompres belajar OBS aja nih untuk live di sana itu gimana ya. sendiri. Gampang. Gampang. Iya, Bisa, tapi bisa. semuanya kan bisa dipelajari di YouTube ya. Semuanya mah gampang sekarang bisa dipelajari. Promo Selain streamer. Promo Streamer. Selain itu ada lagi yang dipersiapkan? Yang pasti persiapan yang paling konkret itu harus packing. Saya harus memilah-milah mana yang harus saya bawa, lalu juga apa yang dibutuhkan di sana. Saya sudah komunikasi apa saja kira-kira yang harus dibawa di Jakarta. Karena bukan hanya barang saya saja, tapi apa yang menjadi kebutuhan misi di sana itu juga yang harus saya siapkan di tempat ini. Lalu yang kedua lebih ke ya pasti membereskan segala sesuatu yang ada di sini. Di Paroki Alam Sutra ini harus beres dulu sebelum saya berangkat ke misi yang baru itu. I see. Itu sih. Terus dari Romo sendiri ada terbersit, kan tadi udah cerita tuh kayak sebenarnya kalau disuruh kemanapun gitu misi yang
diminta oleh keuskupan itu pasti gas gitu, gas ngeng gitu, jalan aja gitu. Tapi ada rasa takut atau meski udah pernah kesana, ada rasa takut atau ragu nggak gitu? Iya, karena kan saya terakhir ke sana itu tahun Kecil. 2014 itu ya. 14. Oh, 11-12 tahun yang lalu. Iya, maka kan perubahannya pasti akan Banyak. banyak banget gitu, dan Saya sudah itu. lebih ke takutannya itu mungkin karakter pribadi teman-teman di sana ataupun umat di sana kan tentu berbeda di sini. Dan itu harus ada penyesuaian. Tidak bisa saya membawa apa yang ada di Tangerang, Jakarta ini ke sana. Tidak bisa. Pasti harus ada penyesuaian yang ya bisa menjawab kebutuhan umat yang ada di sana. Lalu yang kedua lebih ke mungkin melepas ya. Melepas ini semua ya, udah Iya. nyaman di sini. Karena ya hidup kan kayak garis tepi ya. Ketika kamu selesai, maka yang Perpisahan. belakangan itu sudah menjadi histori gitu kan. Iya, Yang kedepannya itu merupakan petualangan baru. Ya kayak gitu. Lebih ke apa yang tidak bisa lagi dibawa ataupun dimungkinkan di tempat sana ya harus dilepas gitu. Sehingga berangkatnya tuh ringan-ringan saja. Itu I see. persiapan rohanisnya sih lebih ke situ, mencoba untuk menyesuaikan dengan situasi yang berbeda. That's it. Das. Di sana ke sana berapa jam sih dari Soekarno-Hatta? Belum tahu nih, karena dulu itu saya kan transit ya. Oh, harus transit ke Dulu transitnya ke Ambon. Ambon. Dari Ambon baru langsung pesawat ke Timika. Kaimana. Kaimana baru ke Nabire. Itu dulu 2 kali transit, transitnya teman-teman. lumayan. Tapi Lumayan. sekarang ini ada tiket langsung nih dari Soekarno-Hatta Nabire. langsung ke Nabire. Makanya saya nggak tahu prediksi 7 jaman. Amazing. 7 jam. ya asli. 7 jaman lah, sekitar itulah. Mantap. Fly non-stop. Iya. Menarik. Tuh teman-teman, kalau mau sekarang udah nggak ribet, jadi ke Nabire itu nggak perlu 2 kali transit. Beberapa airlines tuh udah bisa langsung tanpa transit gitu. 7 jam. 7 jam. Mana Sebentar. bisa. Next. Terus tadi paroki yang di sana kan udah ada misi kan ya mau untuk ada pendidikan, kerohanian sama kesehatan. Romo punya kayak misi sendiri gak sih datang ke sana? Jujurly, Streaming. jujurly sih nggak ada. Saya lebih nanti datang ke sana tuh mendengarkan dulu. Oke. Pastikan saya harus mendengarkan Memahami gitu Romo yang ada di sana dulu, situasinya seperti apa gitu. Lalu dari situ barulah nanti memikirkan sambil berjalan apa yang bisa saya lakukan gitu. Karena kadang kalau kita terlalu banyak membawa sesuatu yang pengen kita lakukan di sana, ya belum tentu kadang kan cocok. Gitu. Lebih baik kita mendengarkan dulu situasinya gimana, apa yang bisa kita bantu, moga-moga itu menjawab kebutuhan umat di sana. Gitu. Memahami dulu ya konteks di sana, kebutuhan di sana baru masuk gitu sesuai dengan kebutuhan. Mempelajari Betul. sosial budayanya dulu di sana itu kayak apa. Sosial budaya. Terus Romo pengen bawa tempat paroki Bawomani itu ke arah mana? Ke arah mana? Apa yang ingin dikembangkan? Sebenarnya ini bukan kapasitas saya, gitu loh. Kalau oke. untuk menjawab ini paroki itu mau dibawa kemana, hanya saya ingat pesan Bapak Uskup itu ya. Bapak Uskup itu mengatakan coba menampilkan wajah kerahiman Allah di tengah umat Bawomani. Kenapa? Karena mungkin mereka gambaran yang melekat itu adalah Allah yang menghukum, Allah yang sungguh-sungguh takut untuk didekati. Maka gereja Bawomani itu kan tampil untuk melayani, untuk menyediakan segala sesuatu pelayanan di sana untuk ini loh, Allah yang kita imani itu adalah Allah yang Maha Rahim. Karena mereka dekat sekali dengan paham bahwa Allah itu adalah sebagai hakim. Nah itu kan butuh waktu panjang untuk memproses itu semua, untuk memberikan image terhadap Allah yang kita imani itu. Karena mereka mungkin melihat Allah itu sebagai sosok yang menakutkan. Kalau buat seperti ini maka akan dihukum. Kalau keluarga mendapatkan nasib yang jelek berarti ini saya buat dosa besar. Nah ini kayak kembali ke zaman Yesus itu. Maka itu yang harus kalau mau dilihat, mau dibawa kemana, saya rasa gambaran yang
diberikan Bapak Uskup ataupun refleksi Bapak Uskup itu menjadi wajah yang harus kita tampilkan terus-menerus di paroki sana. Gitu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, kan kita mau ngomongin soal harapan Romo kan ya. Aku mau naik Romo nih, ini mungkin agak off topic ya, tapi ini mungkin agak seru. Makanan apa yang Romo pengen coba di sana? Makanan apa? Khas apa? Khas apa? Papeda nggak sih di sana tuh? Ih, sebenarnya kalau kamu tanyakan makanan apa, sudah hampir saya coba Oh, semua. Karena udah pernah. Iya, udah Frater ya. pernah. Waktu Iya. frater saya sudah di sana. Tapi kalau mungkin pertanyaannya dibalik, kalau paling kalian suka. ke sana, Hah? kalau kalian ke sana makanan apa yang harus dicoba? Yang pertama, ada yang namanya tuh pepa. Itu sejenis ulat. Hah? Nah, sejenis ulat. Nah, itu mereka makan. Lalu Hidup-hidup. juga enggak, biasanya cuma dibakar gitu doang. Oh, gitu. dibakar. Oke. Kalau ditarik tuh kayak kabel gitu loh, kabel telepon yang zaman dulu tuh gitu. Buset. Gitu. Oke. Ini panjang. Nggak panjang, pendek, tapi kalau bentuk kontur dagingnya tuh seperti itu. tuh. Pepa. Oke. Lalu yang kedua mungkin mereka menyebutnya itu jangkrik ya. Jangkrik. Tapi sebenarnya itu serangga pohon. Kalau di Jawa disebutnya tuh garempung. Tapi itu mereka langsung ya sama prosesnya gitu juga. Bakar aja. Tangkep gitu terus Udah ya langsung. langsung dimakan. Oh, Biasanya protein, kadang guys. dipotongin dulu Protein. kaki-kakinya lalu diambil. Tapi itu banyak Enak. kayak protein loh katanya. Katanya gitu kalau serangga. Tapi enak. Ya nggak tahu ya, saya belum coba sih jujur. Katanya udah nyoba semua nih. Kalau yang itu saya belum coba. Ya gitu. berarti Kenapa? Berarti next harus coba dong. Nggak harus lah nyoba. Kayak Bayangin ya. menarik nih. Lalu sama yang terakhir mungkin barapen kali ya. Barapen apa Itu tuh? bakar batu. Tahu ya, batu Dibakar. dipanaskan lalu daging-daging ditaruh di atasnya, Oh. daging babi atau apa. Nah itu makanan adat mungkin ya, makanan adat kalau- sana. Makanan tradisional sana lah ya. Makanan tradisional sana, nah mungkin kalian harus coba. Kalau gitu. babi sih, gue pengen coba. Wah, cobalah. Hot stone itu namanya. Hot stone. Mm-mm, Kan dia iya. langsung dari batu terus dipanasin. Mm-mm. Gitu. Jadi Menarik. dipanasin dalam batu yang panas, dibakar berjam-jam. Lalu dari situ panasnya lah yang mematangkan daging itu. Silakan coba. Penasaran. Nanti searching di Google barapen. Sekarang kan ya. Ntar sekarang kita masukin di sini ya guys, foto-fotonya ada di sini biar kalian kebayang tuh sebenarnya makan-makannya seperti apa. Iya, itu makanan-makanan ekstrim tapi unik gitu ya. I Unik see. gitu. Kan khas. Khas ya. Khas. Nah tadi kan sebenarnya pertanyaan selanjutnya tentang harapan, tapi sebenarnya harapan terhadap Papua tadi udah jelasin juga sama Romo Boni nih. Nah mungkin pertanyaannya lebih ke kenapa sampai sejauh ini ya? Tapi nggak tahu ya ini kapasitas Romo untuk menjawab atau enggak. Tapi kenapa begitu susah untuk sebuah Papua itu untuk maju gitu loh? Dan hampir selama ini ya itu jarang kesentuh gitu. Mungkin Keuskupan Agung Jakarta itu menjadi salah satu yang berusaha misi ke sana gitu. Tapi secara umum kan pemerintah pun juga fokusnya tuh ke pulau-pulau yang lain gitu. Kalau mungkin ini kalau Anda bertanya seperti itu, Susah sih emang ini pertanyaannya. bukan. Lebih saya lebih melihatnya mungkin ini dosa sosial semua orang kali ya. Terutama mungkin juga pemerintahan sebenarnya yang boleh ambil bagian untuk memperhatikan di sana. Gitu. Kita tahu dari akses pendidikan aja Kurang jauh. banget. Susah. Udah dari sejak Indonesia merdeka, bayangin bro. Iya. Tapi pendidikan di sana itu perkembangannya tuh sangat nggak signifikan sentuh lah. banget Iya. gitu. Lalu juga dari akses kesehatan, angka kematian di sana kan di pedalaman juga besar gitu. Jadi kalau mau ditanya kenapa sulit maju, mungkin salahnya juga itu ya karena akses pendidikan di sana itu sama sekali sulit terjangkau. Pernah nonton film Benias kan? Nah itu aja mereka harus berjalan mendaki gunung, naiki lembah untuk datang ke sekolah. Sampai di sekolah, apakah tenaga pendidik pengajarnya juga oke? Belum tentu. Gitu. Jadi sebenarnya dosanya tuh dosa yang struktural menurut saya gitu. Bukan salah orang Papuanya, tapi memang ya perhatiannya yang membuat mereka akhirnya harus terjebak pada situasi yang demikian gitu. Dan harus ada gerakan yang masif banget untuk Mengubah membangun itu, Papua gitu ya. itu sendiri gitu. Misalnya ya fokus presiden membangun Papua gitu saja. Yang lain kan udah agak mending lah gitu. Iya. Tapi udah lebih Papua kan better. sangat tertinggal gitu. Jadi lebih sih. banyak mereka dieksploitasi daripada diangkat martabatnya untuk menjadi manusia yang lebih
ya sungguh-sungguh punya kemampuan yang sangat baik. Gitu. Tapi yang aku salut ya sama orang-orang muda Papua ya, walaupun mereka tuh di tempat yang susah gitu kan ya, yang sulit gitu kan ya hidup ya, tapi banyak juga dari mereka yang sukses akhir-akhirnya ya kan ya, yang sampai disponsori ke luar negeri buat ikuti olimpiade segala macam kan ya. Aku bangga ya. Bangga banget Kita lah. sih bersyukur kalau ada yang jadi Yang mutiara-mutiara di Papua itu ya. Dengan kondisi sesulit itu gitu Iya. loh, dan masih bisa membanggakan negeri ini gitu. Harusnya lebih banyak gitu Lebih ya. banyak. Bisa lebih banyak gitu. Harusnya mutiara Papua itu lebih bersinar gitu. Dengan bakat-bakat, dengan fisik mereka yang sangat kuat itu harusnya bisa memberikan sesuatu warna yang berbeda untuk negeri ini. Gitu. Oke, Iya. last question Last question mau tentang farewell Alam Sutra. Nah, Aduh sedih. sedih nih, jadi sedih. Siapa sih yang bikin skripnya sih? Tuh di belakang. Farewell ya? Alam Sutra. Tahu. Nih, Nah, apa sih yang Romo bakal kangenin? paling dikangenin Yang dari sini. paling dikangenin sama Paroki Alam Sutra. Paroki ya, bukan. Paroki, Ya, semuanya lah gitu. Yang di seluruh. sini di Alam Sutra. Ya selain keluarga lah mungkin ya. Yang pasti yang akan sangat berbeda sekali itu soal aktivitas di paroki ini. Di sana mungkin saya akan lebih banyak bermeditasi gitu ya. Karena mungkin dinamika umatnya nggak seaktif di sini. Gitu. Yang paling saya kangenin itu mungkin nih ya, pengakuan dosa yang berjam-jam itu. Sampai berjam-jam ya. Pengakuan dosa berjam-jam guys. Iya. Ini hanya terjadi di paroki ini ya, dari jam 5 sampai jam 11 bahkan setengah 12 malam. Wow, dosanya Itu banyak paroki. guys. Satu orang. Luar biasa. Nggak dong, itu paroki. dengan banyaknya orang-orang yang sadar gitu ya kalau mereka berdosa gitu. Kaget puluh satu orang tuh. Dari jam 5 sampai jam 12. Iya, pagi, sore itu Mantap. tetap banyak sekali. Walaupun saya yakin itu juga berapa persennya saja, tidak semua umat gitu kan yang memberikan pengakuan dosa. Di sana saya yakin tidak sampai berjam-jam seperti itu. Dilayani 2 romo itu sudah sangat cukup sekali. Itu yang akan saya kangeni di Aktivitas. paroki Alam Sutra ini. Selain itu, Selain itu? Ya, selain itu. Selain itu ya mungkin kuliner di sini ya. Kuliner ya, kuliner ya. makanan, Kuliner di sini kan banyak sekali. makanannya sih. Sementara di sana nggak ada lah. Jangkrik. mungkin. Tadi Sama jangkrik sekali. tadi. Ulah. Beda. Ulah. Habis itu. Selain itu ada lagi ya? Ada lagi nggak? Yang dikangenin nggak ada. Wah, Oke. Kita nggak nih. Kita nggak. Cucupi Nggak, biasa aja. nggak dicucupi dicucupi. nggak? Nggak, biasa aja. Padahal udah sering diundang loh, ini. Mungkin apa ya, interaksi dengan Interaksi. umat di sini. Atau mungkin saya nanti ketika homili nggak mungkin lagi berjalan-jalan lagi, Nah, nggak bisa ngerjain umat lagi, gitu ya. Bertanya-tanya. it's okay. Terus 3 tahun ya? 3 tahun di sana. 3 tahun. 3 tahun. Habis itu Romo sini lagi. Ah itu mah Tergantung terserah. keuskupan. Nanti gue bikin request lah. Request ke mana? Request. Dikira Spotify Siapa minta lu? request gitu kan ya. Nah, habis itu ini yang terakhir Mo. Oke. Harapan dan pesan-pesan Romo untuk umat paroki Alam Sutra sama kaum muda. Untuk umat paroki Alam Sutra tuh sebenarnya saya melihat di sini tuh gudang potensi kreatif yang sangat luar biasa. Tapi mungkin dari pihak Anda sebagai umat tidak memberikan diri, ataupun mungkin dari paroki sendiri yang tidak mengakomodasi. Saya melihat di sini tuh SDM-nya sungguh sangat luar biasa banget gitu. Cuman tidak tahu, mungkin perlu ada gerakan-gerakan yang mengakomodir macam-macam talenta umat yang sangat luar biasa di paroki ini. 23.000 itu loh. Tapi dengan apa yang saya lihat di paroki ini belum semuanya maksimal itu untuk explore dengan sangat sungguh gitu. Anak mudanya terutama terlalu Betul. terlalu di comfort zone banget itu ya. Papua lah. Dan orientasinya mungkin lebih memikirkan aku, keluarga. It's okay sih, itu nggak apa-apa sih menurut saya. Tetapi
Anda hidupkan bukan hanya dalam tembok-tembok seperti itu. Naiklah dari tembok itu dan lihat dunia lebih luas lagi. Gitu. Dengan segala potensi yang Anda punya, Anda bisa sungguh-sungguh menjawab tantangan-tantangan dan paling tidak memberikan perspektif gitu bagi orang-orang yang ada di sekitar. Gitu. Menjadi semacam influencer, istilahnya itu kayak terang gitu. Terang yang memberikan nuansa yang berbeda. Itu mungkin harus diupayakan oleh teman-teman muda gitu ya. Lebih banyak kreativitas yang bisa ditonjolkan. Disalurkan. Jadi usahain keluar dari comfort zone. Keluar dari comfort zone, betul teman-teman. Kita jadi berkat untuk sesama, bukan cuma kita dan keluarga kita doang. Jadi mungkin kayak ini ikut cucupi gitu kan ya? Betul. Atau enggak ikut jadi fotografer di Komsos, ya kan? Betul. Visualis, gitu kan ya? Nah, banyak lah jalur-jalur pelayanan yang bisa sesuai dengan keinginan dan passion teman-teman. Terus kalian tuh cara masuknya gimana sih gitu kan ya? Cara taunya gimana ya? Follow OMK ST Laurentius. Betul sekali. Di situ banyak banget kegiatan yang kita juga kegiatan sosial gitu ya, yang kita berikan buat masyarakat juga gitu. Jadi join aja teman-teman kalau mau jadi part of it. Something gitu kan. Contohnya kayak telur kan ya? Teater Loren, betul. Ya kan bentar lagi mau ada tampil kisah sengsara Yesus. Iya, itu kalian yang punya yang bakat acting, penasaran gitu kan ya, penasaran sama acting, panggung gitu segala macam. Please join us. Join aja gitu kan ya. Nobody knows, mungkin kalian tiba-tiba jadi scout masuk sinetron. Wah, Hollywood, Bollywood. Iya kan, Hollywood gitu kan ya. Iya. Oke. Itulah buat orang muda. Terima kasih loh. Ya, ditunggu kedatangannya di sana. Di Nabire. Di Bomomani. Jangan lupa untuk subscribe. Memberikan waktu untuk yang lain. Ya. Thank you banget loh Romo Boni telah mau meluangkan waktunya sebelum pergi gitu, masih mau datang sama kita untuk meliput episode ini. Good luck di Papua. Jangan lupakan kita kalau misalnya lagi liburan, jangan lupa mengunjungi kesini juga. Amin. Gitu ya. Tanggal 1 guys. Tanggal 1 Februari ya teman-teman ya. Tanggal 1 Februari guys. Ya, 1 Februari. Betul. Jam 10 malam. Oke. Jam 10 malam? Kasih tahu. 10 malam. Ya, thank you jangan lupa untuk subscribe di sini, like, follow, gitu kan ya. Sama Instagram kita. @OMK ST Laurentius. Spotify juga ada ya, Spotify juga ada OMK Santo Laurentius. Thank you juga buat Tobi's Kitchen. Bye. Bye. Bye-bye. Bye. Thank you. Robo nih. Ayo. Tugasmu di sini telah Ini dia deskripsi tentang Romo Boni, pencipta dinamit. Welcome to Dinamit, deskripsi iman Katolik 1 menit. Aku sering ketemu Romo Boni di Sport Center gym. Oh. Jadi Romo yang fit. Romo pedal juga ya? Romo pedal. Romo Boni itu Romo yang nakutin kalau homili, soalnya dia suka jalan-jalan ngasih pertanyaan. Romo Boni itu cuek, tapi perhatian. Iya, sebetulnya peduli. Romo Boni itu gaul, akrab sama anak muda. Viral konten-kontennya. Viral. Sering bantu kita juga ya di OMK ya. Yang berkesan tuh di Alafes. Jadi Yesus. Jadi Yesus. Yesus Tuhanku, Yesus guruku. Tugasmu belum selesai. Romo Boni kreatif. Kan Romo Boni viral. Lu bintang, Kreatif lu minta. Kreatif minta. Apa yang bakalan dikangenin dari Romo Boni coba? Pasti. pertanyaan yang duar waktu homili. Iya, refleksi-refleksinya ya. Benar. Homilinya tuh masuk ke semua kalangannya. Dari usia balita sampai lansia. Benar. Pokoknya kita seneng banget pernah crossfit, pernah bareng sama Romo Boni. Terima kasih Romo Boni untuk pelayanannya. Semangat terus dimanapun Romo berada. Tetap menjadi gembala yang baik untuk semuanya.
namanya kalau menanam babi. Kalau Ternak babi. Menanam babi Romo. jangan lupa dibagi-bagi. Oke. Cakep. Keren tuh. Jangan lupa ulang. Jangan Oke. lupa apa? Kalau nanam Kalau ternak babi, jangan lupa Dibagi. Kalau Cakep. balik ke Alam Sutra kumpul sama kami. jangan lupa datang ke Alam Sutra lagi, Romo. Hendak kemanakah dirimu kawan? Pergi dari Roma ke tempat jauh di sana, namun hanya untuk sementara. Kita akan berjumpa lagi. Kita akan setia menanti. Kita akan terus bersama menanti pulangmu kembali bersama. Kami kan rindu kalian. Berhati-hatilah di jalan. Terima kasih banyak Romo Boni untuk kebersamaannya selama ini boleh melayani umat Paroki Alam Sutra dengan sukacita. Semoga Romo senantiasa gembira, damai dan sukacita di tempat perutusan yang baru. Orangnya baik, keren, anteng, sehat selalu Romo. Pokoknya Tuhan selalu memberkati. Romo Boni, selamat berkarya di ladang baru yang saya yakin di sana tuayan sangat banyak. Jangan lupa Romo, hobi ikan tetap dilanjutkan, di sana banyak yang bagus-bagus. Romo Boni, selamat bertugas di Paroki Bomani di Papua. Terima kasih untuk kebersamaannya selama ini ya. Tetap sukacita dalam pelayanan dan keputusan yang dikerjakan Bapak Uskup kepada Romo. Semoga Romo boleh menjadi berkat bagi umat di Paroki Bomani. Selalu sehat Romo, selalu gembira, dan doakanlah kami semua umat yang ada di Alam Sutra, dan kami juga akan mendoakan Romo. Romo tetap berkreasi ya dalam khotbah-khotbah, dalam konten-kontennya. Semoga membawa anak-anak muda juga semakin dekat dengan Tuhan. Selamat berkarya, selamat menjalani perutusan di Bomani. Tetap Romo Boni dan sukses terus di Papua. Tuhan sayang padamu. Tuhan sayang padamu dan jangan lupa berdoa hari ini. Dadah. Tuhan memberkati Romo.